Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Hadianti. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah analisis sistem pengendalian manajemen di PT Global Autopart. Pendahuluan dan dilema perusahaan. Kondisi perusahaan. Divisi hulu memiliki baterai litium 2 dengan permintaan pasar eksternal yang tinggi sekitar 35 juta per unit. Divisi hilir membutuhkan harga subsidi 22 juta per unit untuk mengembangkan mobil listrik murah yang kompetitif. Dilema direktur operasional yaitu menyeimbangkan efisiensi pasar dengan visi strategis jangka panjang perusahaan sebagai pionir mobil listrik nasional. Analisis dampak psikologis dan perilaku manajer hulu. Jika harga 22 juta dipaksakan, dampaknya terhadap sistem pengendalian manajemen adalah demotivasi. Manajer merasa dihukum karena kehilangan potensi laba 13 juta per unit. Padahal bonus didasarkan 100% pada laba divisi. Yang kedua, suboptimasi. Manajer mungkin mengorbankan kualitas atau riset untuk mempertahankan margin yang beresiko merusak produk akhir divisi hilir. Yang ketiga, silo mentality. Hilangnya rasa kepemilikan dan munculnya persepsi bahwa divisi hilir adalah parasit bagi kinerja mereka. Analisis matematis versus strategis. Komponennya yaitu laba divisi hulu untuk opsi pertama 15 juta per unit, opsi kedua 12 juta per unit. Untuk laba divisi hilir, opsi pertama potensi rugi atau produk gagal. Opsi kedua potensi untung atau pasar masif. Laba konsolidasi. Untuk opsi pertama maksimal secara finansial saat ini. Untuk opsi kedua tergantung margin mobil di masa depan. Risiko. Untuk opsi pertama hilangnya momentum merek mobil listrik nasional. Untuk opsi kedua opportunity. Kos sebesar 13 juta per unit dan pendapatan yang hilang. Secara jangka pendek jual keluar yang opsi ke satu lebih unggul secara finansial cash inflow, namun secara strategis transfer internal yang opsi kedua krusial untuk mendapatkan first mover advantage. Solusi mekanisme dual pricing. Diusulkan mekanisme harga ganda untuk menyelaraskan kepentingan CEO dan pemegang saham. Yang pertama divisi hulu kredit dicatat 35 juta harga pasar agar manajer tetap termotivasi dan mendapat bonus adil. Yang kedua divisi hilir atau debit catat 22 juta biaya variabel markup agar harga jual mobil tetap kompetitif. Yang ketiga, akun eliminasi pusat selisih 13 juta dibebankan ke kantor pusat sebagai investasi strategis pengembangan merek. Modifikasi KPI atau Key Performance Indicator, penyesuaian indikator kinerja agar tidak hanya fokus pada laba jangka pendek. KPI divisi hulu, laba divisi berbasis harga pasar, ditambah skor kepuasan supply internal. KPI divisi hilir, target pasar mobil listrik dan efisiensi biaya produksi agar tidak terus bergantung pada subsidi. Kesimpulan dan alasan memilih solusi. Melindungi otonomi manajer tidak merasa dirampok dan tetap memiliki ruang gerak untuk
penetrasi pasar, investasi masa depan, penurunan laba, konsolidasi di atas kertas dianggap sebagai biaya modal untuk membangun brand equity nasional. Selanjutnya goal congruence. Tercapainya keselarasan antara tujuan manajer divisi dengan tujuan strategis perusahaan. Sekian presentasi jawaban UAS mata kuliah Analisis Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Global Auto Parts. Semoga jawabannya jelas dan puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.